Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tika Absari, masih di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast pertama di Indonesia yang tag-nya kita naik angkot sambil jalan-jalan. Setiap episodenya selalu menampilkan narasumber-narasumber yang gak hanya hebat, tapi juga ciamik, kemudian dan tentunya inspiring. Seperti yang ada di sebelah saya, sudah ada bapak-bapak ganteng ya, semua nggak tahu ini. Terima kasih Mbak Tika. Masya Allah. Gimana Mei? Iya, jadi ini saya mau bercerita sedikit ya, Iya, masyarakat penikmat podcast Angkot Jalan-Jalan. Bapak Ruyanto ini saya sudah kenal beliau mulai dari tahun berapa ya Pak? Tahun 2000 berapa ya? Waktu itu di Pendopo. Betul, kan? Ya. di Pendopo saya jadi 2017-an. Ya, 2017 saya jadi wartawan, beliau ada kegiatan. Ya. Kegiatan ya Pak ya? Ya. Kegiatan sosial. Pendopo Kabupaten Malang. Pendopo Agung situ. Kepanjen apa di Agung ya Pak? Di Kepanjen. Oh, di Kepanjen, Pendopo Kepanji. Nah, ketemu ngobrol-ngobrol lah, ternyata keren banget nih orang. Nek jari wong Malang boys ilakes iki genaro iki. Jadi saya spill sedikit, beliau ini adalah MC. Terus beliaunya MC mulai dari tahun kapan Pak? Kalau MC itu dari kecil sebetulnya. Oh, dari kecil. Mulai kecil, mulai SD SMP itu kita sudah MC, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Nah, terus kalau untuk khusus MC dalam bahasa Jawa itu mulai tahun 2000-an ke atas. MC bahasa Jawa mulai tahun 2000-an ke atas. Taruhlah tahun 2000 ya. Ya. Berarti kalau sekarang 2024, wow, seumurku 24 tahun. Ya, kurang lebih begitu. 24 tahun ya Pak ya? Kurang lebih MC bahasa Jawa. bahasa Jawa. Khususon acara apa Pak? Ya, waktu itu kita mengawali MC bahasa Jawa itu sebetulnya dari tingkat RT kampung. Kemudian oke. dari pesta pernikahan Iya. masyarakat di kampung. Waktu itu MC musik campur sari. Iya. Nah, ketika kami membawakan MC atau pembawa acara campur sari, biasanya kan ada MC Jawa Ya. untuk temu mantennya itu. Nah, kebetulan untuk MC temu manten waktu saya memandu acara campur sari tidak hadir. Oleh yang punya gawe, Ya. saya diminta merangkap sebagai MC temu manten sekalian. Berarti mendadak. Kecelakaan ceritanya. Kecelakaan. Nah, setelah saya ditunjuk, saya mencoba menggunakan sastra yang saya miliki, ya, memandu sebuah acara upacara, temu manten, panggih dan seterusnya itu. Pasca acara itu justru banyak sekali tamu-tamu undangan yang meminta saya untuk memandu acara memandu mereka. acara saudaranya atau anaknya yang menikah gitu. Berarti saya berpikir loh, berarti saya laku ini kan. Iya, berarti diterima ya. Berarti sastra saya dianggap, dinilai mereka tertarik buat mereka, walaupun saya masih belajar pada waktu itu. Ya, kita belajar sastra Jawa itu sebetulnya otodidak, tapi setelah saya banyak job, akhirnya saya harus mencari guru ya. Guru. Upgrade gitu ya Pak ya. Di Solo banyak sekali alumni dari ISI, baik ISI Jogja maupun ISI Surakarta, yang mereka berprofesi sebagai dalang wayang kulit. Ya, karena profesinya adalah dalang wayang kulit, maka saya nilai sastranya bagus. Maka saya juga menimba beberapa sastra dari beberapa
seniman dalang yang ada di sana. Jadi begitu. Jenengan asli Solo? Saya Solo, kelahiran di Kabupaten Sukoharjo atau Solo Selatan. Oh, berarti makanya basicnya dari itu. Ya. Ya pengen iki aku nggak bahasa Jawa lu sama. Saya langsung kicep Pak. Pak, tadi kan sudah ngobrol nih. Jenengan MC-an mulai tahun 2000-an untuk yang khusus bahasa Jawa. Mungkin bisa dicontohkan kepada seluruh penikmat dan juga masyarakat, para penonton podcast saling sapa ini gimana caranya kalau misalkan jenengan para pamirsa ngaturaken wilujeng pinanggih kalian podcast ingkang dipandu wonten kalenggahan siang menika panjenenganipun Mbak Tika. Mugi-mugi podcast wonten ing dinten menika saged nambah wawasan utawi pengertosan bab ilmu napa mawon dhateng panjenengan. Asik. Itu di bawah ini ya. Itu kan kalau contoh kita ngasih menyapa para peserta. Para peserta lagi kebanyakan ini Pak, nge-MC acara-acara Bapak peserta jadi ya. Kalau misalkan menyapa waktu nge-MC acara pernikahan. Gimana Pak? Sagung prarawuh menapa ingkang kinurmatan ingkang selajengipun kalau aturaken bilih kirapipun siat mojo temanten badhe dipun wiwiti pramila para-para ingkang sampun kapiji minangka duta pametuk miwah ingkang kapiji maratitisaken lumadipun adi acara panggih pepareng sawega ing diri samoga ing kirkati panggihipun siat mojo temanten badhe dipun wiwiti. Ini kalau kita mau memulai prosesi upacara adat Jawa manten. Oh, keren. Waduh, Pak, jenengan ini mulai dari tahun 2000 sudah nge-MC Jawa. Mulai dari SD sudah berani nge-MC untuk acara-acara gitu ya. Kesibukan lainnya apa, Pak Rudi? Saya dalam bidang seni dan budaya, kita ada grup campur sari juga. Baik di Solo maupun di Malang kita ada grup campur sari. Dan di sini saya juga alhamdulillah diberikan anugerah kemampuan untuk dalang atau wayang kulit. Dalang juga jenengan. Bisa. Selain itu saya juga di bidang sosial. Oh, sosial juga. Ya, di dalam bidang sosial ini kita bergerak pemberdayaan masyarakat khususnya ex ODGJ. Oh, ODGJ. Wah, menarik ini, orang menarik. Dalam gangguan jiwa ya. Ada salah satu desa di Kabupaten Malang itu, di lingkup satu desa itu orang yang mengalami gangguan jiwa itu ada kurang lebih jumlahnya 36 orang. 36 orang ya. Di satu desa mereka ODGJ. Ya, beberapa di antaranya pernah mengalami pemasungan. Ya, kita bebaskan dengan lintas sektoral karena di dalam menangani orang gangguan jiwa itu tidak bisa sendirian. Betul. Karena masalah gangguan jiwa ini menurut saya adalah masalah kemanusiaan. Betul, maka Pak, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, maka ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab lintas sektoral, bukan hanya satu dinas saja, bukan hanya satu lembaga saja. Tapi kami merangkul dari berbagai macam organisasi untuk melakukan pembebasan pasung serta memberikan keterampilan pemberdayaan agar supaya itu mereka bisa mandiri. Ya. Karena orang yang mengalami gangguan jiwa kemudian dipasung, setelah mereka kita bebaskan, kita obati, ya pasca diobati ini kalau tidak ada kegiatan aktivitas produktif yang berkelanjutan, mereka akan berpotensi kambuh balik lagi. Ya, stres kembali. Itu desa mana Pak kalau boleh tahu? Spill. Ini salah satu desa di selatan sebenarnya merata lah, ya, merata. Tapi kalau 36 desa ini ada di wilayah Kecamatan Singosari. Oh, yang 36 orang itu ya, satu desa di wilayah satu desa di Singosari, dan di situ kita bersama-sama lintas sektoral mendirikan posyandu jiwa. Ya, dan kita juga mendukung pembuatan gedung. Jadi satu-satunya posyandu jiwa yang memiliki gedung sendiri di Indonesia itu hanya dua, yang pertama di Bandung, yang kedua di Jawa Timur, dan itu di Singosari. Keren. Dan kami memberikan pelatihan keterampilan ini buat batik ciprat. Kayak gini nih, dari tadi tuh aku harus batin. Ini kelambinnya kok api, ngono yo.
Ya, Kan ini motifnya abstrak. Ternyata ini yang namanya adalah batik ciprat karyane ODGJ. ODGJ. Mohon maaf. Ya. Pak ngapunten, ini kan kita kadang berhadapan dengan orang waras. Itu kan kadang ngapunten mugelno ya. Cek wangele kanan-kanan nih. Iya. Bagaimana kalau misalkan kita berhadapan dengan ex ODGJ? Apakah ada beda dengan kalau kita berhadapan dengan orang yang normal? Mereka juga normal sih, cuman Ya, mereka menyandang gangguan mental, ada mental illness gitu ya kalau cari zaman saiki. Ya. Gimana Pak? Ada. Jadi ya beda. Ya ada bedanya mesti. Ada bedanya karena tingkat ketenangan mereka itu berbeda dengan orang yang normal. Iya. Ya. Mereka itu kategorinya di dalam undang-undang disabilitas itu namanya disabilitas mental. Oh ya, betul. Jadi ragam disabilitas mereka masuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, karena mereka berkebutuhan khusus maka harus diperlakukan secara khusus. Ya, dan tingkat ketenangan mereka bisa duduk setengah jam itu sudah luar biasa. Mereka kan cenderung ingin jalan-jalan, nggak tenang gitu loh. Supaya bisa tenang, nyaman, maka kita harus kerjasama dengan berbagai macam lintas sektoral, ya, baik itu dari RSJ, ya, dari Puskesmas, ya, dari TNI Polri, dari organisasi kepemudaan, pemerintah setempat, ya, pemerintah setempat, ya, dari stakeholder, dari perusahaan-perusahaan. Ya, yang terakhir kami menggandeng, boleh kami sebutkan ini? Boleh. Kami menggandeng JBMPLN Pusat Jakarta, ya, di mana mereka juga mendukung program kami untuk memberikan pelatihan keterampilan batik ciprat, mulai pengetahuan dasar sampai dengan penjualannya. Oh, mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi penjualannya pun dibantu. Sampai penjualannya dibantu, kita display ke beberapa toko yang ada di Malang ini, karena Malang ini kan surganya pariwisata. Betul. Di Jawa Timur sebenarnya kan di Malang ya, banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik, sehingga produk-produk ODGJ seperti ini bukan hanya dijual dalam bentuk kain, tapi bisa dijadikan sjal, bisa dijadikan kerudung, dijadikan yang bisa dibeli oleh para pengunjung sebagai nanti untuk oleh-oleh. Berarti fashion item ready to wear gitu ya? Pak, tadi Dan Bapak juga itu Mbak, mempromosikan produknya itu ke beberapa dinas-dinas ya. Kita sudah mendapatkan orderan dari dinas sosial ya. Oh, dinas di sosial Kabupaten Malang. Oh, keren. Ya. Juga seperti ini produknya. Makasih Bu Panca. Cuma ini ada logonya TKSK waktu itu ya, karena memang dipesan oleh dinas sosial memang untuk seragam TKSK seluruh Kabupaten Malang. Ya. Tadi kan Bapak sempat cerita mengenai pembebasan pasung, itu tahun kapan? Pembebasan pasung kami mulai tahun 2016. 2016, ya. Sampai sekarang masih berjalan? Sampai sekarang khusus di Malang ini masih ada kurang lebih data yang kami miliki 16-17 orang. Itu karena mereka itu tidak bisa dibebaskan, tidak mau dibebaskan, itu faktor keluarganya. Oh, malah keluarga? Faktor keluarganya. Kenapa? Jadi mereka takut. Seperti yang pernah kami lakukan di Dampit itu ibunya takut, dikira nanti anaknya itu kurang terawat kan gitu loh, dikira disiksa kan begitu. Ada yang memang yang di daerah Wajak ya, itu juga pernah kita upayakan untuk pembebasan, tapi memang keluarganya memang tidak mau. Padahal ngapunten, dulu saya pernah liputan waktu saya masih jadi wartawan gitu Pak di jawapos.com, waktu itu ada pembebasan pasung di Kepanjen. Ya. Kepanjen waktu itu sama Bu Ayu RS, beliaunya sudah pindah kayaknya. Oh ya, bulan Februari ya. Bulan Februari. Nah, pembebasan di Sulawesi ya. Ya, halo Mbak Ayu, kalau misalkan Mbak Ayu lihat tontonan ini, sarang beo. Itu di Kepanjen, beliaunya sudah berapa tahun ya? Laki-laki, lebih dari 20 tahun apa berapa tahun ya gitu Pak dipasung. Ya Allah, cek mesaknoe. Jadi ditempatkan di ruangan kecil, ventilasinya pun kecil, jadi ngasih makan tuh lewat dari lubang dari situ. Lubang itu. Terus naud bulan mendalik kayak wes ya apa ya? Saat naud bulan mendalik.
Ngapunten nggih, sampean kucing. Iya. Iya kan, Pak? Ya, memang seperti itu kondisinya. Memang pasung itu kan macam-macam. Iya. Banyak, ada yang dirantai di kebunnya lebih dari 15 tahun. Itu juga ada. Dirantai di kebun. Di kebun. Karena kalau dirantai di rumah itu hancur semua genting itu. Karena dilempari pakai apa itu yang ada di sekitarnya, dilempari untuk apa gentingnya sehingga bocor, sehingga dari keluarganya mereka diputuskan dipasung di bawah pohon apa bambu. Itu hanya beralaskan terpal saja, nggak pakai baju ya kan. Itu ada seperti itu, tapi kita bebaskan ya, kita bebaskan dengan lintas sektoral karena kami tidak bisa sendirian. Jadi peran kami adalah di dalam pembebasan pasung, pengentasan ODGJ ini adalah memberikan pelatihan pasca rehabilitasi medis. Oke, berarti mereka dirawat dulu di RSJ, setelah selesai mereka kembali pulang. Nanti saya bersama para kader desa setempat membangun atau istilahnya mendirikan pos jandu jiwa, yang mana itu nanti ada konsultasi terkait dengan kesehatan jiwa. Di sela-sela itu kami juga memberikan keterampilan, misalnya membuat kemoceng atau membuat batik ciprat. Kenapa batik ciprat? Karena batik ciprat ini adalah pekerjaan yang mudah dilakukan dan tidak menggunakan banyak pikiran. Karena batik ciprat ini historisnya atau sejarahnya penemunya juga anak-anak berkebutuhan khusus dari Semarang. Ya. Dari situ ternyata hanya diciprat-ciprat hasilnya ya ini malah menurut saya estetik ya, bagus. Kemudian nilai jual akhirnya kita kembangkan. Nah, kita kembangkan, terus kita berikan pelatihan kepada mereka-mereka yang mengalami yang tidak mau menggunakan banyak pikiran lah. Ya, karena hanya nyiprat-nyiprat saja mudah. Pak Rui, kenapa Pak Ruyanto dan tim mau susah-susah ngopeni ex-ODGJ? Padahal keluarganya saja sendiri mereka membantu bebas pasung, tapi banyak yang menolak gitu. Kenapa Pak Rui mau susah-susah? Ya karena ini panggilan ya. Kalau panggilan dari hati itu sulit sekali ya. Ini kan jiwa kami itu kan memang suka membantu ya. Karena memang kami sejak SD, SMP, SMA memang kami aktif di dalam kegiatan kepramukaan yang memang harus gemar menolong, suka menolong, itu memang tertanam di dalam sanubari saya. Dan kami sampai sejauh ini ya membantu saja. Kita tidak ingin ingin mendapatkan wah begitu, enggak ya. Kita membantu saja karena mereka itu adalah saudara kita. Dan tanggung jawab masalah kemanusiaan ini adalah tanggung jawab bersama. Siapapun soal kemanusiaan ya tentu akan menolong ya, termasuk kebakaran. Misalnya ada rumah kebakaran, walaupun itu tukang becak bukan bidang ya, betul, bantu betul. carikan air kan gitu. Soalnya tanggung jawab bersama. Kenapa ODGJ yang dipilih, Pak? Ya karena kita membantu orang berlatih ikhlas itu memang membantu ODGJ. Karena apa? Kita tidak mengharapkan imbal balik dari mereka. Iya, betul. Jadi belajar keikhlasannya di situ. Justru kalau kita menolong si orang lain, tapi kita nanti mengungkit-ungkit, oh kamu harus membantu saya betul, balik. Nah itu kan otomatis kan keikhlasannya berkurang. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan jiwa, kalau kita bantu kan ikhlas, karena kita memang tidak berharap bantuan kembali dari orang yang kita bantu. Betul. Begitu. Bisa ilingnya syukur ya, Pak ya. Iya. Pak Rui, berarti jenengan mulai berkiprah untuk memberdayakan ya, meningkatkan daya guna dari ODGJ ini mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang 2024, berarti kurang lebih 8 tahun ya Pak Rui. Kurang lebih ya. Selama 8 tahun berjalan, kira-kira yang bisa jenengan simpulkan dari teman-teman ODGJ ini apa? Yang jenengan berdayakan loh. Ya, jadi begini ya, orang yang mengalami gangguan disabilitas mental atau gangguan jiwa itu siapapun bisa terjangkit. Iya, bisa kena. Siapapun ya. Nah, dan rata-rata mereka yang mengalami gangguan jiwa, menurut pengalaman yang kami lakukan adalah rata-rata golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu perlu penguatan mental ya, yang ada di bawah ini
Nah, kita membutuhkan lintas sektoral, melakukan pembinaan-binaan, penguatan mental agar supaya mereka itu bisa mandiri, ya, bisa mandiri, sehingga bisa berdaya dan juga bisa ekonominya bisa tumbuh, meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan hidupnya. Dan terutama adalah bisa diterima masyarakat, ya Pak ya. Iya. Pak, ini karyanya bagus sekali seperti ini. Berarti kan aslinya ODGJ itu mereka ex-ODGJ itu berarti mereka mampu ya Pak ya? Mampu Mbak, sangat mampu sekali. Hanya justru orang yang ex-ODGJ itu kerjanya lebih maksimal daripada orang yang katanya normal. Oh, malah lebih maksimal? Lebih maksimal, karena kalau mereka suruh membatik, ya mereka fokus membatik. Batik saja gitu loh. Tapi kalau orang normal pekerjaan belum selesai karena sudah selfie. Iya, terdistraksi yang lain ya. Sudah update status kan. Mereka nggak, kalau ODGJ nggak mikir update status, nggak mikir wes. Pokoknya mereka fokus bekerja. Dan ini juga dialami oleh para gangguan jiwa, ex gangguan jiwa yang berada di luar negeri. Ya. Jadi salah seorang sahabat kami, dokter spesialis jiwa di RSC Lawang itu yang berkunjung ke daerah Vietnam, mereka itu ada sebuah perusahaan yang mempekerjakan ex-ODGJ, yaitu mereka lebih tekun, hasilnya lebih banyak daripada mereka yang katakanlah karyawan yang normal begitu. Hasilnya lebih banyak lah, lebih bagus gitu, karena fokus. Berarti ex-ODGJ itu sebenarnya kalau dilatih dengan bagus, di rumah yang kena, malah lebih produktif ya Pak ya? Lebih produktif, lebih bagus ya. Jadi begitu untuk dan kami melakukan pembinaan bukan hanya di daerah Singosari saja, tapi beberapa daerah-daerah lain ya, khususnya di Kabupaten Malang sampai di Ampel Gading, kemudian di Ndau ya, kita berikan pelatihan di sana. Ya, dan kita memberikan pelatihan itu bukan hanya terus kita tinggal saja, tapi kita pantau, nanti ada kekurangannya kita bantu untuk bisa mereka betul-betul bisa mandiri. Nah, begitu loh. Jadi kita memberikan pelatihan harus bisa prinsipnya sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai menjadi produk, sampai penjualan. Beli di mana Pak kira-kira? Untuk penjualan karya dari ex-ODGJ ini kami bisa mendapatkannya di mana? Ya, bisa di beberapa pertokoan di Malang. Kita sudah melakukan juga penjajakan di pusat pertokoan di Singosari itu, di Malang Strudel. Kita sudah komunikasi juga untuk sistemnya itu konsinyasi, jadi menitipkan produk. Nanti kalau terjual baru nanti diberikan kepada ODGJ itu untuk tambahan modalnya. Juga ada di beberapa hotel di Malang. Jadi kalau di hotel itu ada space untuk galeri. Nah, itu ada produk dari kita yang juga kita titipkan di tempat tersebut ya, untuk oleh-oleh masyarakat yang berkunjung di Malang. Itu sudah dalam bentuk hem ini. Keren. Ya, hem. Ada yang dalam bentuk kain juga. Nanti kalau ingin menjahit sendiri, kita juga siapkan itu. Dan kita sudah menerima orderan bukan hanya dari dinas sosial saja, tapi jadi beberapa perkumpulan dosen yang ada di Malang ini, dari Universitas Negeri Malang, dari Unisma, beberapa dosen juga sudah order ke kita ya. Jadi ya untuk pertumbuhan lah, untuk pertumbuhan karena pada ex-ODGJ ini ya. Dan kita mau melakukan pemasaran melalui basar-basar juga. Basar UMKM gitu ya? Ya, basar UMKM. Seperti waktu ulang tahun Dinas Kesehatan, waktu di Dom UMM kemarin kita juga menampilkan produk dari ex-ODGJ itu. Kira-kira mereka itu bisa jadi ODGJ latar belakang kenapa? Ya karena memang tekanan mental yang memang tidak kuat menerima sebuah keadaan. Apa karena mungkin faktor ekonomi atau mungkin kalau dulu saya pernah liputan karena dia diputus sama pacarnya nggak psikoterapi. Bisa. Jadi faktor orang yang mengalami gangguan mental itu banyak Mbak. Bisa karena putus cinta, bisa. Hati-hati yang putus cinta. Hati-hati yang cerita yang kena yo. Hati-hati yang putus cinta. Karena masalah ekonomi juga bisa. Faktor keluarga juga bisa karena merasa tertekan. Ya, faktor masalah pekerjaan karena terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk akhirnya stres juga bisa.
ya dah. Oh, Dan hati. mestinya masyarakat Indonesia itu melakukan cek psikolog ya, cek kesehatan jiwa mentalnya itu paling enggak itu ya 3 atau 4 bulan sekali ke RSJ Mbak, untuk mengetahui. Kalau di rumah sakit di Solo itu banyak sekali para ASN itu mengecekkan dirinya itu stres apa enggak gitu loh. Kalau di sini saya belum lihat ya. Jadi perlu sekali kita ngecek kesehatan mental kita itu sebetulnya normal apa enggak gitu. Iya, betul. Karena setiap ada 4 orang yang berkumpul, ini satu di antaranya ini Mungkin ya mengalami mental illness, gangguan stres. Iya. Ya, dah. Pak Arwi, sebenarnya saya tuh senang sekali banyak sekali yang bisa dieksplor, tapi kita terbatas oleh waktu. Mungkin kapan-kapan kita bisa nyambung lagi. Ya. Terakhir ini closing statement dari Pak Arwi, boleh apa aja closing statement dari Pak Arwi? Ya, yang pertama terkait dengan budaya, karena kami selaku pelaku seni dan budaya, mari kita lestarikan kebudayaan Nusantara, warisan daripada leluhur bangsa ini supaya terus tumbuh, supaya menjadi citra diri dari bangsa Indonesia. Kemudian di dalam bidang sosial, mari kita membantu saudara siapapun yang ada di lingkungan kita yang membutuhkan bantuan. Kita bantu dengan sedikit rezeki, maka hal tersebut sangat membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Oke, luar biasa sekali, Boys, kan narasumber yang dihadirkan di podcast Angkot Jalan-Jalan. Akhirnya di penghujung waktu ini saya tidak bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga tim yang terlibat. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.